Nah, kesalahpahaman ketiga yang sering mereka alami adalah, ya, mereka tidak tahu bahwa pengukuhan pada abad pertengahan itu bukan berarti baru ada hidup selibat pada abad pertengahan. Bukan berarti bahwa baru ada ajaran tentang selibat baru dibuat pada abad pertengahan. Itu sama dengan misalnya mengenai keyakinan tentang Allah Tritunggal. Kan dikukuhkan. Dalam konsili Nikea itu kan dikukuhkan. Ya, dikukuhkan, bukan baru dibuat. Sama dengan hidup disiplin, ya, disiplin selibat itu baru dikukuhkan memang sejak abad pertengahan, tetapi bukan berarti baru ada. Ya, bukan berarti baru ada. Ya. Tapi Bapak Ibu, ada pengecualian di dalam gereja Katolik. Misalnya, ada imam-imam ritus Latin yang menikah. Mereka adalah pendeta-pendeta yang pindah dari gereja Lutheran dan Episkopal dan kemudian menyatu dalam gereja Katolik. Itu mereka tetap menjadi imam dengan membawa istrinya. Tetapi ingat, tentunya dari Lutheran, ya Lutheran yang belum menyimpang. Ya, kenapa saya katakan itu? Lutheran yang asli itu tidak ada imam perempuan, Bapak Ibu. Tidak ada pendeta perempuan. Pendeta hanya laki-laki. Lutheran yang benaran ya. Oke. Kemudian episkopal. Nah, episkopal juga sama. Harus episkopal yang benaran. Maksudnya tidak ada imam perempuan. Karena dari dulu gereja para rasul tidak ada imam perempuan. Oke. Oke. Nah, mereka ini Bapak Ibu ya. Misalnya mereka di Lutheran mereka adalah pendeta, episkopal misalnya mereka pendeta lalu pindah kepada gereja Katolik, lalu bersatu dan dalam persekutuan, maka mereka tetap membawa ya keimamatannya, hanya dikukuhkan kembali ya, dikukuhkan kembali oleh uskup. Lalu mereka tetap bisa menjadi imam. Tentunya ini adalah sesuatu yang jarang terjadi. Jarang terjadi. Oke. Misalnya Scott Hahn. Nah, Scott Hahn itu kan bukan dari Lutheran, bukan dari Episkopal, tapi dia dari Evangelikal. Makanya dia tidak bisa menjadi imam Katolik meskipun dia sudah menikah. Makanya dia tidak bisa pindah karena itu sudah tidak murni. Ya, oke. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kesalahan mereka yang keempat adalah ya, mereka bingung Bapak Ibu ya. Kebingungan para penuduh adalah bahwa mereka beranggapan bahwa selibat itu tidak alkitabiah. Bahkan mereka menganggap itu tidak alami. Ya. Oke. Lalu mereka kemudian mengutip ayat-ayat Bapak Ibu. Saya kira Edis TV itu juga dia sudah ada modal dalam pikirannya sebenarnya. Ya. Saya ini kan melihat meneropong dari luar. Saya seolah-olah posisi saya ada di luar. Ya. Keempat, Bapak Ibu, kebingungan para penuduh adalah anggapan bahwa selibat itu tidak alkitabiah, bahkan menurut mereka itu tidak alamiah. Sehingga mereka mengatakan Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa setiap manusia ya itu harus mematuhi ya perintah Alkitab gitu ya, beranak cucu gitu. Nah, mereka mengutip bagian itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, mereka mengutip hanya sebagian dari 1 Korintus 7 ayat 2. Padahal kalau baca semua itu 1 Korintus ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 7 itu kalau dibaca semua, itu kan akan memberikan penjabaran yang lebih rinci gitu ya. Akan memberikan penggambaran yang lebih rinci mengenai baik itu hidup dalam perkawinan maupun hidup dalam selibat ya. Oke. Jadi itu ya itu bisa kita tahu kalau kita baca. Oke. Kalau kita baca secara utuh gitu ya. Secara utuh. Nah, tapi kalau tidak dibaca secara utuh, nah itu nanti akan salah paham
Ya, oke. Nah, sekarang kita pelan-pelan, ini ada banyak loh Bapak Ibu, slide ini ada 29. Oke. Nah, kalau kita menjabarkan, jangan hanya mengambil satu ayat, ya. Tapi setiap perikop itu bisa dipadukan sebenarnya, Bapak Ibu. Bisa menjadi membuat metode sandwich, ya. Membaca sebelumnya dan setelahnya, lalu di tengah-tengahnya kita ambil suatu, apa sih namanya, kalau sebuah narasi itu kan dia saling terkait gitu Bapak Ibu, kira-kira. Nah, kita lihat ya. Kehidupan selibat itu menurut kitab suci itu seperti apa? Ini membosankan Bapak Ibu. Ya, memang mengajarkan yang kayak gini-gini tuh membosankan. Lebih lebih seru kalau yang sedang viral-viral itu yang dibuat video gitu ya. Oke, selibat menurut kitab suci ya. Jadi Rasul Paulus dalam surat yang sama Bapak Ibu ya, dalam surat yang sama yang dikutip tadi itu, dalam 1 Korintus 7 itu ya. Itu Rasul Paulus juga menyinggung bukan hanya mengenai kehidupan dalam pernikahan, tapi mengenai kehidupan dalam selibat ya. Oke. Nah, maka dari itu kita bisa mengetahui secara detail bahwa di dalam surat itu tidak ada pertentangan sama sekali mengenai kehidupan perkawinan dan juga selibat. Oke, misalnya di dalam 1 Korintus 7 ayat 8 sampai 9 ya Bapak Ibu. Ini sebagai awal saja kita kutip, tapi nanti semuanya saya akan padukan semua ya. Dikatakan demikian, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaannya seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Perhatikan kata-kata ini jangan hanya tertuju kepada bagian terakhir, tapi dari awal kepada orang-orang, berarti banyak. Orang-orang yang tidak kawin dan juga janda-janda. Rasul Paulus menganjurkan supaya mereka hidup seperti dirinya. Ya, Rasul Paulus menganjurkan mereka-mereka ini supaya hidup seperti dirinya. Kenapa diri Rasul Paulus? Rasul Paulus itu selibat, melajang, tidak menikah. Ya, maka dia katakan itu. Ya. Nah, tetapi juga dia tidak menolak, ya, tidak menolak atau tidak mempertentangkan ya Bapak Ibu ya. Tidak mempertentangkan, ingat itu. Tidak mempertentangkan mereka yang juga ingin kawin. Ya kalau ingin kawin ya silakan. Ya. Tapi banyak orang ya sama seperti Edis TV juga itu seolah-olah mempertentangkan, padahal ini nggak bertentangan loh. Ya, nggak bertentangan. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut di bagian berikutnya. Nah, kalau kita lihat tadi bagian itu, Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian yang penekanan di situ ya. Ada bagian penekanan di situ, tetapi bukan berarti ya hidup seperti Rasul Paulus itu ya atau selibat itu bertentangan dengan hidup perkawinan. Enggak begitu. Ya, memang dia mengatakan ya kalau kamu tidak kuat, ya kamu menikahlah supaya kamu tidak jatuh dalam bahaya percabulan tadi. Oke, hanya karena bahaya percabulan itulah Rasul Paulus memberikan pengajaran mengenai setiap laki-laki dan wanita itu memiliki seorang pasangan dan memenuhi kewajibannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan menolak hidup selibat. Maka dia mengatakan sementara itu secara spesifik ia menjelaskan ya. Saya kutip lagi, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Apa maksudnya seperti aku tadi? Ingat di ayat atas tadi Bapak Ibu yang saya bahas di slide pertama. Seperti aku, seperti Rasul Paulus.
Rasul Paulus kenapa? Dia hidup selibat. Nah, Rasul Paulus mengatakan alangkah baiknya kalau mereka hidup selibat seperti aku. Karena apa? Menurut Rasul Paulus, itu karunia Bapak Ibu. Sehingga dia mengatakan, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Sederhananya gini Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan, aku hidup selibat. Baik juga kalau banyak orang yang hidup selibat. Tetapi memang kita mendapat karunia kita masing-masing. Ada yang menikah dan ada yang tidak. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Tapi orang kan nggak pernah menyorot ini Bapak Ibu. Apalagi orang yang di luar sana itu, yang tidak tahu tentang iman Katolik, nggak bakalan menyorot hal-hal begini. Coba kalau disorot. Dianalisa saja itu kata-kata. Ini kan belum masuk ke dalam tafsir ini. Saya hanya analisa kata-kata nih. Coba lihat di situ. Alangkah baiknya orang hidup seperti aku. Ya. Bahasa sederhananya begitu kira-kira. Tapi kita semua diberikan karunia masing-masing. Ya, ada yang hidup seperti aku, kata Rasul Paulus, yaitu selibat. Ada yang menikah atau lebih tepatnya ada yang kawin. Apa kurang jelas ini ayat kitab suci? Ya. Nah, kemudian bahkan ya Rasul Paulus itu melangkah lebih jauh untuk berargumentasi mengenai selibat yang mempunyai nilai plus atau lebih dari pernikahan atau perkawinan. Ya. Apa kata-kata Rasul Paulus di situ Bapak Ibu? Mengutip masih perikop yang sama, 1 Korintus 7. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang kehidupan selibat dan perkawinan itu secara proporsional, secara berimbang.